Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih walaupun dalam keadaan daring. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Walau dalam keadaan COVID seperti sekarang ini kita diberi kesehatan bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Semoga dengan doa tadi kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi tentang ketentuan khitan. Dan yang akan diterangkan pada kali ini yaitu pengertian khitan dan sejarah disyariatkan khitan. Anak-anakku yang berbahagia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat gambar berikut ini. Anu tak aja dan ini kan Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama itu anak-anakku sekalian, itu menunjukkan seorang tua mengantar anaknya kemana anak-anak? Kemana anak-anak? Ke klinik. Dan yang kedua itu menunjukkan gambar apa anak-anak? Pada gambar kedua itu adalah menunjukkan seorang anak yang lagi di khitan. Kalau bahasa Maduranya yaitu disunat atau bahasa Jawa adalah disunat. Anak-anakku yang berbahagia, pada gambar di atas mungkin anak-anakku sekalian sudah paham apa pengertian daripada khitan. Kalau belum mengerti, mari kita dengarkan materi yang akan kami sampaikan. Anak-anakku sekalian, tadi dilihat dari gambar tersebut yaitu tentang seorang tua mengantarkan anaknya ke klinik dan untuk dikhitan. Apa itu khitan? Khitan menurut bahasa yaitu berasal dari kata khotanah yang artinya yaitu memotong bagian depan. Memotong bagian depan. Itu pengertian dari khitan menurut bahasa. Anak-anakku yang berbahagia, sedangkan khitan menurut istilah yaitu memotong kulub atau kulit bagian depan atau wulfah yang menutupi kepala alat kelamin laki-laki hingga terbuka.
Jadi khitan di sini yang dimaksud dengan khitan yaitu memotong kulit bagian depan bagi anak laki-laki yang menutupi alat kelaminnya. Anak-anakku sekalian, itu adalah pengertian daripada khitan. Apakah sudah paham anak-anakku? Baik, kalau sudah paham, di sini juga diterangkan tentang sejarah khitan. Khitan ini dilaksanakan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu laki-laki yang pertama kali dikhitan, anak-anakku sekalian. Jadi sejarah khitan ini yang pertama kali dikhitan seorang laki-laki adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berumur 80 tahun. Atas perintah siapa anak-anakku sekalian? Yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dikhitan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dicantumkan yaitu lafaz tatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum, yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan yaitu ketika beliau berumur 80 tahun. Sekarang, apakah anak-anakku sekalian bagian laki-laki sudah ada yang dikhitan? Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah dikhitan, tentunya kalian sudah paham sunat itu. Coba yang dipotong punya kalian semua, apa yang dipotong? Yaitu hanya kulitnya, hanya kulit alat kelaminnya. Apabila alat kelaminnya yang dipotong, bagaimana Ustaz? Maka kalian akan tidak akan normal kembali apabila alat kelaminnya yang dipotong. Nabi Ibrahim dipotong pakai apa? Pakai kapak. Coba anak-anakku semua, kalian dikhitan pakai apa? Dibawa ke dokter. Kalau masa Ustadz itu ketika dikhitan dulu, Ustadz ini sudah SD kelas 3. Sudah besar. Sudah mengetahui bagaimana sakitnya ketika dikena pisau. Ustadz dulu dikhitan ketika umur 9 tahun pada kelas 3 SD. Dihitannya itu pakai pisau. Bagaimana sakitnya anak-anakku sekalian. Ketika dihitan pada waktu itu, kalau orang Madura anak-anakku, setelah dihitan itu, setelah dipotong, disuruh lari sama orang yang memotongnya. Atau dukunnya disuruh lari. Apa tujuannya? Untuk menghilangkan rasa nyerinya. Anak-anakku yang berbahagia. Dan orang perempuan yang dikhitan pertama kali yaitu Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar? Adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan. Jadi Allah selaku Tuhan kita memerintahkan ke Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mengenai tentang khitan. Jadi Al-Quran ada, dalam hadisnya juga ada. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan untuk hukum, manfaat, dan tujuannya kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apakah kalian sudah paham semua? Alhamdulillah, apabila kalian sudah paham, mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesimpulan kali ini, dalam masalah pengertian tadi, kami dapat merangkum pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu khitan. Jadi khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi itu kesimpulannya. Yang kedua, sejarah disyariatkan khitan, yaitu khitan mulai disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Anak-anakku yang berbahagia, ini adalah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin ini yang kami bisa sampaikan, dan Ustadz nanti akan mengirimkan kepada anak-anakku sekalian untuk apa? Untuk mengerjakan tugas. Jadi kalian nanti di rumah mengerjakan tugas tentang yang kami jelaskan tadi. Anak-anakku yang berbahagia, apabila kalian sudah selesai melaksanakan tugasnya, nanti dikirim ke WA Bapak. Dan nanti Bapak yang akan memberi nilai terhadap tugas kalian semua. Anak-anakku yang berbahagia, marilah pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.